Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santri-santri ingkang kawula tresnani, ada buku Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, ya, ada buku lagi apa gitu ya. Bukunya itu tidak besar-besar, hanya sedikit-sedikit, hanya kecil-kecil gitu ya, paling-paling ya satu jilid 300 atau bahkan 350 halaman lah. Itu kadang-kadang nulis satu surat itu yang sabab nuzulnya paling hanya disebutkan beberapa hal yang menunjukkan bahwa tidak semuanya punya sabab nuzul. Kalau di dalam ulumul Quran ya tentu akan disebutkan tidak semua ada sabab nuzulnya, ya, tidak semua ada sabab nuzulnya, ya. Kita membaca tafsir itu juga tidak semuanya ini sabab nuzulnya ini, ya, itu tidak ini baik, ya. Nah, tetapi ya, ulama-ulama itu menyampaikan bahwa kita harus mempelajari Arab agar bisa memahami dengan baik. Al-Quran itu mula-mula diturunkan untuk orang Arab, mula-mula artinya awal pertama disampaikan itu kepada orang Arab. Misalnya lagi dalam ulumul Quran itu ada namanya Maki wal Madani, ya, ada Maki dan Madani. Kenapa ya? Biar orang tahu ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Begitu kita tahu bahwa ayat ini turun di Mekah, pikiran kita, oh itu yang dihadapi Abu Jahal, oh itu yang dihadapi Abu Lahab, oh itu yang dihadapi Nabi Muhammad sedang dimarahi sama ini, gitu ya. Kita membaca misalnya Nun wal qalami wa ma yasturun, ya, misalnya kita tahu bahwa itu menurut riwayat itu adalah ayat atau surat kedua setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, hanya begitu saja. Misalnya Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ya, itu datar-datar saja. Tapi kalau kita mengetahui bahwa walaupun itu tidak disebut sabab nuzul misalnya, tapi hanya mengatakan bahwa itu adalah surat yang turun setelah Iqra bismi rabbik. Nah, setelah Nabi Muhammad itu membaca Iqra kepada orang kafir itu lalu menuduh Muhammad gila, menuduh ini apa gitu, terus Al-Quran itu dikira karangannya sendiri, maka turun ayat Nun wal qalami wa ma yasturun, dan apa yang ia tulis, para malaikat tulis. Yang ditulis itu apa ya? Wahyu-wahyu itu, hal yang menunjukkan bahwa oh maksudnya berarti Al-Quran itu adalah wahyu dari Gusti Allah. Gampang gitu loh, kalau kita memahami itu menjadi gampang. Ma'anta binikmati rabbika bimajnun, oh iya, memang saat itu Nabi Muhammad sedang dituduh gila karena menyampaikan saya sebagai seorang Nabi. Nah, tapi itu kadang-kadang tidak disebut sebagai sabab nuzul, itu hanya disebut ini turun ketika, nah gitu aja, tapi tidak disebut itu sebagai sabab nuzul, ya. Jadi misalnya lagi sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, itu ya misalnya, ya.
lalu kita tahu sejarah Al-Quran itu turun, sholat itu diwajibkan tahun berapa gitu. Nah, kemudian kita tahu sebelumnya turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Oh, itu berarti sebelum ada sholat ini itu kapan turunnya? Oh, itu berarti sejak pertama itu Nabi sudah diajarkan untuk menjalankan sholat, walaupun itu tidak sholat 5 waktu. Nah, jadi kalau yang dimaksud sabab nuzul itu adalah situasi umum, maka semua Al-Quran itu ketika diturunkan ada situasi umumnya, dan bagaimanapun situasi umum ini akan banyak membantu memahami Al-Quran dengan baik. Tapi kalau ditanya apakah semua Al-Quran itu ada keterangan sabab nuzulnya apa, bahkan yang seperti itu hanya sedikit saja, ya, sedikit saja. Ya. Kalau kita membaca tafsir, awal-awal penjelasan tafsir itu pasti dimulai ayat ini maki apa madani. Kalau maki, apakah semuanya maki atau ada beberapa ayat yang madani? Kalau madani, apakah ini? Nah, gitu. Tujuannya untuk apa? Ya, agar kita tahu. Ya, agar kita tahu. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ada yang turun ketika Kanjeng Nabi saat perang Badar. Ada yang turun bahkan akhir ayat yang turun itu di mana? Di surat Al-Baqarah. Di sana ada namanya ayatul riba. Oh, berarti ayatul riba itu turun hingga detik-detik akhir Kanjeng Nabi mau wafat. Nah, gitu misalnya. Kita jadi tahu nih, ya, itu. Karena mempelajari itu tidak hanya soal Al-Quran, hadis itu juga begitu. Ya, hadis itu begitu. Ya, misalnya riwayat tentang najisnya anjing misalnya gitu ya, itu siapa yang meriwayatkan ya? Nah, itu bisa ditelusuri yang meriwayatkan itu Islamnya tahun berapa ya? Oh, yang meriwayatkan itu sahabat ini dan beliau masuk Islam itu tahun sekian. Nah, mulailah mengandai-andai, berarti kira-kira anjing jadi najis itu tahun berapa ya? Nah, gitu ya. Walaupun itu tidak lalu ingin menyampaikan bahwa kalau begitu ada sabab urutnya yang mempengaruhi terhadap itu dianggap najis dan tidak, ya tidak harus begitu, tapi bagaimanapun itu sangat membantu di dalam memahami Al-Quranul Karim, ya. Itu sabab nuzul itu ya. Kita di sini punya, itu akan baik kita memahami dawuh-dawuhnya kiai-kiai itu kalau tahu beliau hidup tahun berapa, situasi Indonesia, karena itu adalah tokoh nasional. Situasi nasional itu saat itu sedang apa? Kenapa kok ada kalimat ini? Kalimat ini tuh agak janggal misalnya. Ini pasti ada momen yang spesial sehingga beliau dawuh seperti ini. Nah, itu kira-kira ini. Ya, itu. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas itu apakah maki ataukah madani? Kalau kita mengatakan oh itu madani, oh berarti ini kaitannya dengan orang Yahudi. Berarti qul a'udzu birabbil falaq itu baru keluar setelah ada Yahudi. Di Madinah itu enggak ada yang namanya qul a'udzu birabbil falaq dan tidak ada qul a'udzu birabbin nas, enggak ada sihir-sihir, enggak ada ini, enggak ada ini. Kalau kita mengatakan itu adalah madani misalnya. Tapi kalau kita mengatakan itu maki, nah
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu kan sering dimaknani itu kan wanhar, nyembelih. Lalu kita teliti nih, inna a'taina itu maki apa madani? Oh, itu maki. Loh, berarti dulu itu korban itu sudah ada apa belum ya? Nah, gitu. Mulailah bertanya, kalau gitu wanhar itu dulu maknanya apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu ayat maki apa madani? Kalau itu ayat maki, oh berarti sudah ada zakat sejak ada di Makkah. Berarti persepsi selama ini bahwa zakat itu ada di Madinah itu berarti tidak sepenuhnya benar. Nah, jadi mengetahui kapan itu penting sekali. Walaupun itu tidak harus disebut sebagai sabab nuzul, ya. Kita. Makanya kalau membaca tafsir, tiba-tiba kamu disuruh membaca tengah, kalau saya boleh menyarankan, bacalah di awal dulu. Pelajari surat ini dulu turun di mana, kapan, ini. Nah, itu nanti akan membantu terhadap cara kita memahami terhadap itu, ya. Ya bisa dimengerti kan? Itu ya. Itu. Mbah Hasyim Asy'ari, nah gitu ya, kalau kita contohkan sih mudah-mudah ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu yang mendirikan Masyumi. Oh, siapa yang menarik NU dari Masyumi? Mbah Wahab. Karena itu kita bisa mengerti kalau ada sejumlah kiai yang tetap Masyumi. Kenapa? Karena merasa muridnya Mbah Hasyim dan tidak pernah didhawuhi oleh Mbah Hasyim untuk keluar dari Masyumi. Karena yang menarik NU dari Masyumi itu bukan Mbah Hasyim tapi Mbah Wahab. Makanya ada Nurholis Majid, dulu itu ada tokoh besar Nurholis Majid, itu Masyumi habis. Ayahnya itu muridnya Mbah Hasyim. Tapi saat itu fatwanya Mbah Hasyim, NU ikut Masyumi, ya. Nah, yang seperti ini itulah, ada sabab-sabab seperti ini menjadi gampang untuk memahami, ya. Baik, itu saya kira yang ingin bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.